Perkenalkan, nama saya Irawati Hurtobing, AMD Farm. Saya bekerja di Puskesmas Meding Labuhan sebagai asisten apoteker campur. Saya di sini akan membawakan bedah modul kompeten beserta implementasi di tempat kerja dengan pengampu materi Bu Yam Nur Mahlia SST MKes, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kompeten merupakan kata sifat menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai atau kapasitas mental seseorang untuk memahami suatu proses. Seseorang dianggap kompeten saat mereka dapat melakukan tugas tertentu. Konsep kompetensi ASN. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Kalimat afirmasi dari core value kompeten adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sedangkan kata kuncinya ialah yang pertama, kinerja terbaik, 2 sukses, 3 keberhasilan, 4 learning ability, 5 ahli di bidangnya. Panduan perilaku dari core value kompeten, yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kedua membantu orang lain belajar, ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Meningkatkan kompetensi diri, yaitu merubah mindset, aktif meningkatkan kompetensi diri dengan learn, unlearn, dan relearn. Mengembangkan mandiri pembelajaran utama dari internet, memanfaatkan sumber keahlian pakar dari tempat lain, melakukan jejaring formal atau informal. Yang pertama, membantu orang lain belajar. Aktif dalam forum terbuka, memanfaatkan dokumen kerja dan memasukkannya ke dalam repository, aktif mengakses dan mentransfer pengetahuan, sosialisasi informal. Melaksanakan tugas terbaik, pengetahuan menjadi karya, mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya nyata, makna hidup dan bekerja baik, pentingnya berkarya terbaik sejalan dengan tujuan hidup, tipikal individu semangat berkarya yang dapat mendorong sebuah kesuksesan. Smart ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Adapun indikator dari Smart ASN, yang pertama integritas, kedua nasionalisme, ketiga profesionalisme, 4 wawasan global, 5 IT dan bahasa asing, 6 hospitality, 7 networking, 8 entrepreneurship. Salah satu tantangan yang dihadapi ASN saat ini adalah VUCA. V yaitu volatility, perubahan yang begitu cepat tak terduga disertai persaingan yang begitu ketat. U, uncertainty, suatu ketidakpastian. C, complexity, ragam kesulitan dan hal rumit untuk diselesaikan. A, ambiguity, sesuatu yang tak biasa dan membingungkan. VUCA 1 bisa dihadapi dengan strategi VUCA 2, yaitu V, vision, mempunyai visi akan membantu perencanaan masa depan. U, understanding, sadar dengan perubahan dan tuntutan zaman saat ini. C, clarity, pandai menganalisa situasi agar dapat melihat masa depan dengan jelas, dan keyakinan dengan peluang yang akan kamu dapatkan. A, agility, lincah merespon perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kompetensi ASN terdiri dari 3. Yang pertama, kompetensi teknis, dapat diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial, dapat diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang terakhir, kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 3, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan.
Keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Dua, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Ketiga, bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Implementasi di tempat kerja dari panduan perilaku yang pertama, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contohnya, mengikuti seminar-seminar yang dilaksanakan oleh organisasi profesi. Panduan perilaku yang kedua, membantu orang lain belajar. Contoh implementasinya, membantu rekan yang tidak paham terkait masalah pekerjaan. Panduan perilaku yang ketiga, melaksanakan tugas terbaik. Contoh implementasi di tempat kerja, melaksanakan tupoksi dengan maksimal disesuaikan dengan ilmu yang didapat dari pendidikan formal maupun seminar-seminar.